Halo semuanya, selamat datang di Tramstol, ruang ngobrol santai soal transportasi, mobilitas, dan cerita di balik setiap perjalanan. Perkenalin, nama saya di sini Gina, dan di sini kita bakal bahas tentang jalan, kebijakan, sampai mimpi kota yang lebih nyaman buat kita semua. Let's go! Nah, teman-teman Trastalk di sini, hari ini judul podcast kita adalah Move Forward, mencetak sumber daya manusia transportasi masa depan dengan topik strategis pengembangan SDM perhubungan. Di sini kita ada 4 narasumber nih. Yang pertama ada Kak Davin. Gimana Kak Davin? Bisa perkenalin diri dong, dari mana dan dari mitra apa? Halo Kak Gina, perkenalkan nama saya Muhammad Halo. Riza. Saya dari Matralau. Perkenalkan saya sebagai regulator di sini. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Davin. Next kita ada Kak Yuli. Hai Kak Yuli. Halo, selamat siang. Halo semuanya. Halo, Boleh kenalin nggak nih Kak Yuli, dari mana asalnya? Perkenalkan, nama saya Yuli. Asal saya dari NTT. Oke, untuk sekarang penempatan di mana nih Kak Yuli? Saya penempatan di Waike loh. Oke, next. Halo, di sini ada Kak Jonathan. Halo Kak Jonathan, bisa kenalin dirinya? Halo, saya Jonathan Jose. Saya penempatan di Pulau Nias. Nah, terakhir nih ada Kak Farhan, orang lapangan nih kayaknya, yang paling ngerti pahit manisnya transportasi nih. Bisa kenalin diri Kak Farhan. Halo, saya Farhan Rizky dari Gorontalo. Salam kenal semuanya. salam kenal. Halo. Salam kenal Bapak. Oke, sobat transportasi, kembali lagi nih bareng aku. Hari ini kita bakal bahas topik yang menarik banget nih. Kita tuh sering nih ngomongin infrastruktur, jalan tol baru, bandara baru, pelabuhan canggih, tapi kita jarang nih mengupas tuntas soal tentang siapa sih yang ngejalanin itu semua. Ya, semuanya itu dijalani dengan SDM perhubungan. Oke, gitu. Nah, to the point aja nih, Kak Davin. Si Indonesia Emas 2024 itu butuh konektivitas. Sebenarnya itu seberapa urgent sih kebutuhan upgrade dari SDM kita sekarang ini? Nah, sangat urgent dong, karena kita tidak bisa bicara bisnis as usual, karena infrastruktur kita tuh sudah jelas itu kelas dunia. Kalau SDM-nya masih pola pikir lama, itu seperti ngasih mobil F1 ke supir biasa lah. Karena itu target kita bukan cuma ngisi lowongan, tapi menciptakan SDM yang agile dan berdaya saing global. Saya potong dikit ya, Davin. Setuju soal F1, F1 itu di lapangan saya sering terima lulusan yang secara teori nilainya A, tapi pas disuruh handle sistem logistik berbasis cloud atau sekedar problem solving saat mereka breakdown di lapangan, mereka gagap. Wah, menarik nih. Jadi ada gap-nya ya, Farhan ya? Gapnya lumayan lebar. Teknologi di industri itu larinya 100 km per jam, sementara kurikulum pendidikan kadang masih lari 40 km per jam. Kalau digambarkan seperti itu. Nah, di situ peran saya masuk. Memang tantangannya besar. Akademisi adalah mengejar kecepatan industri, tapi sekarang kita sedang gencar melakukan transformasi kurikulum vokasi. Kita nggak mau lagi mahasiswa cuma hafal teori saja, tapi harus hands on. Tapi Bu, kalau boleh jujur dari sisi kami mahasiswa yang baru lulus, kadang alat praktik di kampus itu beda generasi sama dengan pas magang. Jadi pas magang kita kayak belajar dari nol lagi. Bener sih, makanya strategi pemerintah sekarang adalah memperkuat link and match. Kita dorong industri seperti perusahaan lainnya untuk mengadopsi di sekolah ataupun kampus-kampus lainnya. Ada kata mengadopsi. Mengadopsi itu maksudnya gimana ya? Nah, industri ini ikut menyusun kurikulum, menyediakan tempat magang, bahkan menyumbangkan alat-alat peraga untuk praktik teknis itu loh, yang sesuai dengan standar industri terkini. Kita sih mau-mau aja Pak, asal ada insentif juga buat kita, win-win solution lah, karena melatih anak magang itu investasi juga buat kami. Oke, menarik banget ya percakapan di segmen 1. Mungkin kita bisa lanjut next ke segmen 2, yaitu dengan topik digitalisasi dan implementasi baru. Nah, ngomongin soal alat dan teknologi nih, sektor perhubungan kan lagi gila-gila nih tentang digitalisasi. Smart port, smart airport, autonomous vehicle, dan gitu kan. Gimana nih pendapatnya dari Kak Yuli mengenai hal tersebut?
Betul, makanya literasi digital itu sekarang jadi harga mati. Bukan cuma bisa pakai komputer, tapi paham big data, paham Internet of Things. Saya setuju, Bu. Teman-teman angkatan saya yang nggak ngerti coding ataupun nggak melek dengan teknologi, mereka mulai ketar-ketir nyari kerja sekarang dari sektor perhubungan contohnya. Navigasi laut udah pakai digital semua. Di logistik apalagi, dulu orang gudang itu identik dengan angkat barang. Sekarang itu ada yang namanya operator crane. Itu duduk di ruang ber-AC, kendalikan alat lewat joystick, dan ada juga layar monitoring. Oh, berarti sekarang ini skill fisik udah bergeser ya, Kak, ke skill kognitif. Gimana, Kak Davin? Oh ya bener dong, strategi pengembangan SDM kita sekarang kan fokus ke reskilling and upskilling. Pegawai lama harus diajari teknologi baru, sedangkan pegawai baru harus punya dasar teknologi yang kuat dong. Dan jangan lupa bahasa asingnya. SDM perhubungan itu kerjanya lintas batas, pilot, pelaut, logistik. Itu standarnya internasional. Kalau bahasa Inggris itu teknisnya lemah, bahaya. Nah, betul itu Ibu. Kadang kita diajarin grammar terus, padahal butuhnya English of Affection atau Marine English yang lebih spesifik lagi untuk membahas tentang perhubungan. Jonathan benar, saya pernah punya staff pintar, tapi salah mengartikan istilah teknis di manual book impor. Akibatnya fatal, barang bertahan sampai cukai. Waduh, ngeri juga ya dampaknya. Jadi, strategi soft skill dan bahasa ini termasuk prioritas ya, Kak Davin? Iya dong, prioritas utama kita karena kita ada beasiswa program juga untuk melatih bahasa. Tapi yang penting itu safety culture-nya, karena kan kita kan walaupun kerja segimana mungkin pasti kita lebih mengutamakan keselamatan ya, karena selalu safety first, oke? Oke, masih menarik banget ya pembahasan di segmen 2 ini. Mungkin kita bisa lanjut lagi move ke segmen 3 tentang budaya keselamatan, safety culture, dan etikanya. Safety culture ini menarik banget, seringkali kecelakaan transportasi dibilang human error. Nah, gimana nih pendapat Kak Davin tentang human error itu? Nah gini loh, human error itu ujungnya saja, tapi akarnya itu adalah masalah disiplin dan etika. Strategi kita adalah menanam karakter ini sejak masa pendidikan. Jadi nantinya tidak ada toleransi untuk ketidakdisiplinan di sektor perhubungan. Karena kenapa? Nyawa loh taruhannya di sini. Nah, di kampus itu kita terapkan sistem semi militer atau ketarunaan di beberapa prodi, bukan untuk gagah-gagahan, tapi untuk membentuk mental disiplin itu. Prosedur checklist sebelum terbang atau berlayar itu membosankan, tapi harus dilakukan dengan presisi. Awalnya sih saya kaget ketika saya lulus ketarunaan, pas sudah kerja kerasa banget manfaatnya. Jadi kayak saya udah tahu kalau kerja itu kita nggak bisa asal-asalan ya. Saya cari orang yang berani bilang tidak pada atasan kalau itu melanggar prosedur keselamatan. Itu skill yang langka loh. Banyak yang takut menolak perintah meski bahaya. Berarti butuh integritas banget ya. Betul, skill teknis bisa dilatih 3 bulan, integritas dan safety awareness itu butuh tahunan. Nah itu sebabnya sertifikasi kompetensi yang dikeluarkan sama regulator sekarang mungkin ketat. Ujiannya bukan cuma teori tapi simulasi penanganan kritis loh. Nah, berarti nggak bisa nih cuma modal titip absen doang ya sertifikasinya. Ya enggak lah, ntar di blacklist lagi sama ini. Terus kita laporkan juga loh ke perusahaan-perusahaan kalau ada yang main kayak gitu. Oke, seru banget pembicaraan kita hari ini. Mungkin kita bisa geser lagi nih ke isu yang lagi hits banget, green transportation dan kendaraan listrik atau electric vehicle. Siap nggak teman-teman semua? Oh siap dong. Siap Kak. Kalau dari generasi saya, kita concern banget soal isu lingkungan. Kita pengen kerja di perusahaan yang green, tapi jujur materi soal maintenance kendaraan listrik masih minim banget di ajaran-ajaran di kampus kuliah. Nah, itu PR besar bagi kami memang. Dosen-dosen pun sekarang sedang kami sekolahkan lagi untuk paham teknologi EV, hidrogen, dan sustainable fuel. Industri sudah mulai beralih. Armada bus saya mulai ganti ke listrik. Masalahnya, montir yang ngerti mesin diesel itu ribuan. Tapi yang ngerti baterai dan kelistrikan tegangan tinggi untuk bus EV masih hitungan jari. Wah, ini peluang sekaligus ancaman ya. Oh iya dong, strategi pemerintah ini adalah kolaborasi untuk saat ini. Dengan prinsipal atau pabrikan kita minta produsen EV untuk buka training center di Indonesia, khususnya untuk melatih instruktur kita. Jadi adalah TOK-nya atau transfer of knowledge-nya. Betul, kami juga sedang merancang kurikulum
yang berjudul transportasi berkelanjutan. Jadi lulusan nanti paham soal emisi karbon, efisiensi energi, bukan cuma operasionalnya saja. Wah, itu keren banget sih, Bu. Jadi nggak jadi cuma tukang doang. Kita bisa jadi perencana yang peduli bumi. Dan gajinya pasti lebih gede itu ya, karena nikel market kan. Amin, Bapak. Nah, lanjut nih. Indonesia ini kan luas banget nih. Pulau-pulau, tantangan SDM di Jawa sama di Papua dan Maluku tuh pasti beda-beda dong. Beda dong, di Indonesia Timur tantangannya adalah ketersediaan infrastruktur dan fasilitas. Namun, tentunya kan kita tidak ingin ada kesenjangan kualitas nih. Sertifikat pelaut yang dikeluarkan di Sorong harus sama dong sertifikat yang di Jakarta. Gimana tuh Pak caranya? Ada kok digitalisasi pendidikan, learning jadi materi, maka di Jakarta bisa diakses teman-teman ini. Dan kita juga rotasi instruktur kita kok kemana-mana gitu. Kami juga bikin program pertukaran taruna, biar yang dari Jawa tuh tahu tantangan ombak di timur dan sebaliknya, biar wawasan Nusantaranya tuh dapet. Saya setuju pemerataan. Seringkali saya butuh kepala cabang di daerah terpencil, susah cari orang lokal yang qualified. Akhirnya impor dan Jawa lagi. Padahal kalau orang lokal yang pegang, mereka lebih paham medan dan budaya setempat. Teman-teman saya yang di daerah sebenarnya punya semangat belajar yang tinggi, Pak. Cuma kadang akses infonya telat. Mungkin program magang bisa disebar dan jangan ditumpuk di Jakarta. Bener tuh. Nah, tapi kita sedang juga mendorong BUMN dan swasta untuk membuka slot magang di seluruh cabang di Indonesia. Oke, kita sudah bahas masalah dan tantangannya. Sekarang saya mau challenge nih untuk teman-teman sekalian. Satu strategi konkret short term yang harus dilakukan tahun ini untuk SDM perhubungan. Mulai dari Kak Yuli deh. Project based learning, ubah tugas akhir mahasiswa dari skripsi tebel menjadi proyek nyata yang memecahkan masalah industri. Hapus sekat antara kelas dan lapangan sih. Mantep banget tuh. Kalau Kak Farhan gimana? Mentorship program, praktisi industri wajib meluangkan waktu minimal 10 jam per semester untuk mengajar di sekolah vokasi. Jangan cuma komplain lulusan gak siap, tapi ikut turun tangan untuk mendidik. Oke, kalau dari Kak Jonathan? Kalau menurut saya platform yang terintegrasi, bikin satu aplikasi super app buat SDM perhubungan, isinya info, lowongan, materi belajar, sertifikasi, sampai forum diskusi. Jadi kita nggak bingung cari info yang valid. Keren-keren ala startup gitu ya. Kalau untuk Kak Davin nih sebagai penutup dari strateginya gimana? Nah, untuk saya, deregularisasi dan standarisasi untuk memudahkan izin pembukaan produk baru yang relevan, seperti produk drone atau kendaraan otonom. Tapi memperketat ujiannya juga dong, karena kualitas itu penting. Saya tambahkan sedikit, Davin, sertifikasi itu harus diakui internasional ya Pak. Pasti dong, kita kan mengajukannya pada IMO atau International Maritime Organization dan ICAO atau International Civil Aviation Organization. Jadi SDM kita laku dong di pasar global. Nah, dan satu lagi, dosennya juga harus magang di industri, jangan cuma mahasiswanya, biar dosennya nggak karatan. Wah, Yuli, self-criticism ya. Harus dong, kalau dosennya kudet, mahasiswanya yang korbannya. Oke, diskusi kita hari ini padat banget nih. Nah, dari gap kompetensi, pentingnya safety, sampai isu green transport. Saya ini mau minta closing statement nih dari masing-masing teman-teman sekalian, pesan untuk mendengar, terutama anak muda yang mau masuk ke dunia perhubungan atau para profesional yang sedang berjuang di sana. Silakan dari Kak Jonathan dulu. Buat teman-teman Gen Z, sektor perhubungan itu bukan soal cuma supir atau nakoda, ini soal menggerakkan ekonomi bangsa. Jangan takut kotor, jangan takut susah, tapi manfaatkan teknologi biar kerja kita jadi lebih cerdas. Oke, mantap banget. Kalau dari Kak Yuli gimana? Kalau dari saya, jangan pernah berhenti belajar. Ijazah itu cuma tiket masuk. Yang bikin kalian bertahan dan naik pangkat itu adalah kemauan untuk terus upgrade diri. Jadilah pembelajaran seumur hidup. Oke, nice banget. Lanjut Kak Farhan. Kalau dari saya, industri butuh petarung. Kami butuh orang yang punya inisiatif, bukan robot yang nunggu perintah. Jadi solusi bukan pembuat masalah. Karir kalian akan melesat kalau kalian punya mental itu. Baik, terakhir dari Kak Davin nih.
Nah, pemerintah itu menyiapkan karpet merah berupa fasilitas, regulasi industri, dan membuka bentuk kesempatan. Institusi pendidikan memberikan bekal, tapi kuncinya ada di individu masing-masing. Nah, mari kita bangun SDM perhubungan yang prima, profesional, ramah, integritas, mandiri, dan amanah. Maju terus transportasi Indonesia. Oke, luar biasa. Jadi kuncinya itu adalah kolaborasi pantelis ya, pemerintah, akademik, industri, komunitas, masyarakat, serta media. Seperti podcast ini juga punya peran. Ya, terima kasih banyak teman-teman atas waktunya. Sekian podcast hari ini. Stay safe and keep moving. Terima kasih Sama-sama, Kak. semuanya. Terima kasih. Terima kasih.